Selamat datang kembali di channel kami mediawartagereja.com. Bersyukur bahwa pada hari ini kita hadir di studio kami ini ada tokoh-tokoh senior, Bapak Pendeta senior kami, sesepuh kami. Kita akan membahas tentang kemerdekaan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Di sini ada Bapak Dianos Saragi, ya Pak. Asik. Dan ada Bapak Pendeta Hosea Sudarno. Selamat jumpa. Pak, ini kan kita menjelang kemerdekaan Indonesia 79 tahun ya Pak. Apa yang dirasakan oleh Bapak nih terkait dengan kebangsaan, kenegaraan dan tentang kebebasan kemerdekaan kita itu Pak? Mungkin bisa disampaikan. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Pertama-tama kita 79 tahun merdeka. Tapi pertanyaan kritis saya, apakah kita sudah merdeka sepenuhnya, sesungguhnya? Saya pikir itu letaknya. Saya mau sampaikan gitu ya. Pertama-tama, apakah beribadah dan membangun rumah ibadah sudah merdeka? Saya pikir ini pertanyaan kritis dalam rangka 79 tahun kita merdeka gitu ya. Pikir itu yang perlu gitu. Ya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Kita sudah merdeka apa belum nih? Jadi konkretnya 79 tahun untuk kebebasan beragama di Indonesia, apakah kita sudah ada kemerdekaan itu kita raih atau masih seperti apa? Saya, pengamatan saya dan bisa juga salah bisa benar. Pengamatan saya, pengalaman saya sebagai akademisi dan praktisi dalam hal yang dua tadi, beribadah dan membangun rumah ibadah, kita belum merdeka. Konkretnya Pak, ada banyak kasus yang masih bisa kita lihat di mana-mana Pak? Saya pikir seperti ini. Sekarang sudah canggih. Dari medsos, dari mana-mana orang sudah tahu kok gitu ya. Tidak usah jauh-jauh. Persoalan yang secara nasional sudah viral gitu ya. Tentang Ika Yasmin. Secara hukum kan sudah gitu ya. Selesai, inkrah. Tapi kok bisa seperti itu? Kan begitu. Kalau kita lihat survei-survei semua Pak gitu ya, mengatakan bahwa masih ada kerukunan beragama itu masih tidak baik-baik saja. Ya. Pak, mungkin solusinya apa ya menurut Pak Pendeta Dianos Saragi? Oh ya, Pak Pendeta Dianos Saragi ini dulu mantan Ketua Umum PGW, pernah di Provinsi Lampung, kemudian di Provinsi Jawa Barat 2 periode. Dia juga dosen ya Pak. Ya. Terus di FKUB sampai hari ini Provinsi Jawa Barat beliau masih menjabat. Jadi saya ingin mengetahui apa sih solusinya ya Pak ya untuk masalah kita seperti ini, untuk kebebasan beragama terutama. Saya pikir solusinya singkatnya seperti ini. Silakan Pak Jokowi di akhir kepemimpinannya ini cabut itu PP. Karena peraturan bersama itu menurut saya bertentangan dengan konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 9 Pancasila, dan perlu dicatat bahwa kita sudah meratifikasi deklarasi HAM PBB. Saya pikir itu jelas. Dasar hukumnya ya Pak. Ya, itu dasar hukumnya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Pendeta Hosea Sudarno, kebetulan Pak Pendeta Hosea itu Ketua Umum Wadah Komunikasi ya Pak, Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama. Nah, ini penting ini karena beliau memperjuangkan tentang kemerdekaan beragama ya Pak. Selain itu juga beliau masih aktif di forum komunikasi umat beragama Jawa Timur ya Pak. Monggo Pak, saya ingin tahu. Terima kasih untuk kesempatan. Saya setuju dengan apa yang tadi dikemukakan Pak Pendeta Dianos. Di dalam praktek, di dalam praktisnya itu belum betul-betul merasakan merdeka. Dan di titik-titik tertentu itu tidak susahlah kita untuk menemukan kondisi yang memang belum menyatakan betul-betul merdeka. Nah, ditambah lagi, saya pikir kesadaran mengikuti perkembangan
semakin maju, semakin kita melangkah, ternyata teknologi juga itu ketika kita tidak mampu untuk mengelolanya, kita tidak menyadari betul bahwa ada sisi-sisi lain yang negatif, sisi-sisi lain yang bisa menjadi penghambat di dalam kita menggelar kemerdekaan itu, maka itu justru akan menjadi tekanan yang menindas kita. Dan teknologi yang juga berkembang, misalnya sekarang ini sampai lebih konkret lagi pengalaman di Jakarta Timur. Belakangan keributan anak remaja akhirnya disimpulkan bahwa sebenarnya yang membuat mereka tawuran diawali dengan tawuran cyber. Nah, ini kemerdekaan itu menjadi kedamaian, buah dari sebuah kemerdekaan, kebebasan itu menjadi tidak bisa direngkuh oleh karena tidak sadar, tidak cukup terpahamkan teknologi ini juga bisa menjadi penjajah, bisa menjadi penekan. Nah, ini yang harus sama-sama disadari. Nah, ketika itu tidak disadari, maka kebersamaan yang perlu kita bangun untuk mewujudkan kerukunan itu tidak menjadi power untuk betul-betul menjaga kemerdekaan yang menghadirkan kemerdekaan dan menggelar kemerdekaan bagi semua. Kami memang khususnya berbasis di Jakarta Timur, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan lebih berorientasi dalam rangka menyikapi bentuk-bentuk tekanan yang mungkin tidak terlalu skupnya mungkin luas, tetapi itu menjadi sebuah bentuk bagaimana kita tetap harus melangkah, memulai dan mengarah pada menyikapi kondisi-kondisi yang memang masih menimbulkan sebuah ketidakmerdekaan. Misalnya, kami menyambut seruan dari pemerintah menyangkut masalah kesehatan. Misalnya, baru sekecil itu kami mencoba untuk mengembangkan kembali pasca COVID penanganan terhadap gizi buruk, penanganan terhadap stunting. Ini salah satu tekanan tersendiri yang ternyata di tempat-tempat tertentu masih belum merdeka menyangkut kesehatan. Artinya BKPUB ya? BKPUB gitu. Nah, sebab fokus terkait dengan FKUB, saya pikir Pak Denos tadi sudah kami mengalami juga yang seperti itu gitu. Nah, ini barangkali apa yang bisa kami sampaikan bagaimana menyikapi 79 tahun merdeka, tetapi kalau hanya berpikir dan berbicara merdeka, kita tidak peka, kita tidak kritis, kita kemudian juga tidak menyikapi hal itu secara tepat, maka hal baru yang muncul yang bisa menghadirkan kondisi yang negatif bisa menjadi penjajah, bisa menjadi tekanan, bisa membuat menjadi tidak merdeka. Pak, Jadi mungkin penutup nih, Bapak, apa pesannya Pak kepada masyarakat mungkin terkait dengan kemerdekaan ini, terutama kebebasan beragama ya Pak? Ya, yang saya harapkan adalah mari kita rukun-rukun sajalah. Salam kerukunan, rukun. Iya. Saya pikir itu aja supaya bangsa ini bisa maju. Kalau kita tidak rukun, saya pikir berantakan semua. Jadi mari mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif sesuai dengan tuntutan nilai luhur agama masing-masing. Terima kasih. Oke, saya rasa itu pesan dan pesan dari tokoh-tokoh senior. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio kami. Semoga bermanfaat. Gimana Pak sarannya? salam kerukunan, rukun.